Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi buat adik-adik Victory Kids. Nah, kali ini ada pengumuman spesial loh, khususnya untuk kelas Madya dan kelas Tunas. Nah, adik-adik, sudah lama ya adik-adik Madya sama Tunas, kalian gak bertemu sama teman-teman kalian, guru-guru sekolah minggu kalian. Pasti kangen kan? Pasti rindu kan? Tenang, Victory Kids punya solusi loh buat kalian, supaya kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian dan guru-guru sekolah minggu kalian. Nah, kali ini Victory Kids akan mengadakan komsel khusus anak-anak Madya dan anak-anak Tunas secara online. Nah, untuk komsel kelas Madya akan diadakan di hari Sabtu jam 5 sore setiap minggu kedua dan minggu keempat. Sekali lagi, komsel anak Madya akan diadakan di hari Sabtu jam 5 sore setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi 1 bulan 2 kali komsel. Nah, untuk anak-anak Tunas, komselnya akan diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam. Jadi selama 1 bulan itu setiap hari Jumat adik-adik Tunas ada komsel di jam 7 malam. Nah, untuk komsel Madya akan dipimpin oleh Kak Fani. Dan bagi adik-adik yang belum punya nomornya Kak Fani, silakan dicatat ya. Dan juga komsel anak Tunas akan dipimpin oleh Ko Vincent. Bukan Om Vincent ya, tapi Ko Vincent ya. Nah, jadi adik-adik Tunas juga yang belum bergabung di dalam grup Victory Kids dan yang belum memiliki nomornya Ko Vincent, silakan dicatat ya melalui di layar di depan adik-adik semuanya. Oleh karena itu, adik-adik, saya mengajak kita semuanya untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita menghadapi tahun 2021 berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom, adik-adik Victory Kids yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik dong semua? Ya, sungguh amat baik. Ya, sekarang kita mau muji Tuhan, kita mau semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Yuk, jangan rebahan yuk. Kita mau nyanyiin Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekarang Kak Yolanda, Ya, kita mau nyanyiin lagu apa nih? kita mau nyanyiin lagu Ku Istimewa. Ya, ayo mulai. Semuanya tepuk tangan yuk. Dunia boleh katakanku
Selamat pagi anak-anak. Selamat kita kembali bertemu. Kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa semua. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengenal firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong pimpin kami, urapi kami, ajar kami untuk kami duduk diam untuk mendengarkan dengan baik. Pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tema kali ini adalah Allah menjadikan Gideon pahlawan yang gagah berani. Ya, kalian tahu mungkin ya, minggu lalu kalian sudah mendengar bagaimana bangsa Israel, ya, yang sudah jauh dari Tuhan dan akhirnya Tuhan tolong juga, ya. Dengan perantaraan siapa? Dikatakan di sana karena seorang yang bernama Deborah, ya, di mana dia mengalahkan yaitu Jenderal Sisak ya waktu itu, di mana minggu lalu kalian sudah dengar cerita firman Tuhan tersebut. Nah sekarang kita mau lihat lagi bagaimana bangsa Israel yang sudah ditolong Tuhan, ternyata bangsa Israel ini jatuh lagi dalam dosa. Apa itu? Mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, yaitu dengan apa? Dia menyembah berhala. Padahal Tuhan sudah ingatkan bahwa jangan menyembah berhala. Tetapi mereka tetap melakukan hal yang tersebut. Sehingga Tuhan marah, ya, Tuhan murka karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan izinkan ada suatu bangsa, ya, yang di sekitar bangsa Kanaan itu, yaitu orang Midian. Dan akhirnya bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian. Dan bangsa Midian itu menindas mereka dan membuat mereka menderita, ya, sehingga bangsa Israel sangat menderita karena pada waktu itu bangsa Midian menindas mereka atau menjajah mereka itu selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun bangsa Israel ditindas dan mereka sangat menderita. Tapi dalam hal seperti itu mereka tetap berdosa kepada Tuhan, yaitu tetap menyembah berhala. Tapi ada beberapa orang yang terus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan kita tolong enggak? Tuhan pasti akan tolong. Tetapi Tuhan inginkan bahwa kita itu tetap setia kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu Tuhan mengirimkan seorang nabinya. Ya di sini tidak dikatakan nabinya siapa namanya, tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan mengirimkan seorang nabinya kepada bangsa Israel. Dia untuk menceritakan bagaimana bangsa Israel sudah keluar dari negeri Mesir ke tanah Kanaan, ya, dengan Tuhan pimpin dengan tangan yang kuat, tangan yang berkuasa, dan Tuhan sudah memberkati mereka. Tetapi apa nyatanya? Mereka tidak setia. Dan kata Nabi itu bahwa kamu harus setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan kepada dewa-dewa di sekitar kalian. Dan ternyata apa yang tetap mereka lakukan? Mereka tetap menyembah berhala. Yaitu dewa-dewa Baal yang pada saat itu mereka lakukan. Sehingga pada waktu itu mereka tetap ditindas oleh bangsa Midian. Tetapi tetap orang-orang yang lain yang banyak, mereka tetap berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan tetap mendengar seruan mereka. Jadi andaikan kalian dalam kehidupan kalian ada suatu kesusahan yang sangat-sangat sekali menderita, kalian harus ingat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan seperti bangsa Israel, malah dia mencari yang lain, ya. Tetapi harus carilah Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan akan sendiri menyertai kita kalau kita tetap setia kepada Dia. Nah, akhirnya Tuhan dengan perantaraan seorang malaikatnya, dia datang ada suatu tempat yang di daerah Israel, ya, di daerah Kanaan di situ, dia duduk di bawah pohon tarbantin. Yaitu daerah di mana di situ disebut kota Ofra, ya, di sana. Nah, di sana ada keluarga yang bernama Yoas, anaknya bernama Gideon. Nah, karena mereka takut terhadap orang Midian, kalau mereka habis menuai gandum, mereka untuk mengirik gandum itu mereka harus sembunyi-sembunyi untuk mengolah gandum tersebut, untuk menumbuknya. Sehingga mereka dikatakan mereka bersembunyi-sembunyi dan mereka supaya jangan sampai ketahuan oleh bangsa Midian tersebut, ya. Sehingga pada waktu itu Gideon kedatangan seorang malaikat. Tetapi Gideon tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Dia duduk di bawah pohon tarbantin dikatakan. Dan malaikat itu berkata,
diberkatilah katanya Gideon bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Gideon mengatakan gagah perkasa, padahal saya tuh orang yang muda, ya. Dikatakan dia adalah dari suku Manase yang paling kecil katanya, dan dia orang yang muda katanya. Mana mungkin saya orang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan katakan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Seperti tema tadi dikatakan Allah menjadikan Gideon pahlawan yang gagah berani. Dan Tuhan juga menyatakan bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, di sini Gideon mengatakan, mana mungkin Tuhan. Tuhan yang katanya berkuasa sanggup membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata sekarang Tuhan membiarkan kami, katanya, kata Gideon. Tapi kata malaikat Tuhan itu, yang Tuhan mengatakan di dalam malaikat tersebut, sekali-sekali tidak usah takut, karena Tuhan akan menyertai kamu dan kamu akan mengalahkan bangsa Midian. Nggak mungkin dalam pikiran Gideon, ya. Kita kadang-kali juga mengatakan dalam pikiran kita, nggak mungkin Tuhan tolong saya. Saya udah sulit sekali persoalan ini atau kesulitan ini. Tapi ingat, Tuhan itu punya kuasa, karena Tuhan yang mempunyai segala kuasa hikmat yang ada di dalam bumi ini. Jadi Tuhan pasti akan tolong kita, seperti menolong Gideon. Dan akhirnya karena Gideon merasa nggak percaya, tapi Tuhan teguhkan bahwa dia pasti akan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan Gideon meminta tanda. Tuhan katakan, Tuhan jangan pergi dulu, saya mau pergi dulu ke rumah. Katanya dia ambil kambing dombanya, ada kambing, dia potong, dia olah, dan dia juga bawa roti yang tidak beragi, dia membuat roti yang tidak beragi, dan dia persembahkan kepada malaikat tersebut. Dan akhirnya malaikat itu suruh dipersembahkan di mezbah di batu-batu itu, dan maka Tuhan memberikan suatu mukjizat di mana makanan itu disentuh oleh tongkat malaikat itu, dan akhirnya hangus semua dan terbakar. Dan itu bukan suatu harum yang baik bagi Tuhan. Dan tiba-tiba malaikat itu hilang. Akhirnya Gideon sadar, waduh, saya sudah melihat malaikat. Padahal pada waktu itu kalau orang melihat malaikat itu bisa mati. Sehingga celakalah aku, katanya. Aku bisa mati. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, kamu tidak akan mati. Karena akulah keselamatanmu. Ya, seperti kita. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Yang menyelamatkan kita, ya, dari dosa kita. Dan dia mati di kayu salib. Dia mati dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita semua. Itulah keselamatan bagi kita yang sungguh utama dalam kehidupan kita. Jadi seperti Gideon menyatakan bahwa Allah ada keselamatanku. Dan kalau kita sekarang adalah Tuhan Yesus yang sudah turun ke dalam dunia ini yang menyelamatkan hidup kita. Ya, nah itulah bagaimana Gideon berusaha mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana dia sudah merasa bahwa Tuhan memimpin dia. Dan akhirnya Tuhan berfirman kepada dia setelah itu, ya, dia harus merubuhkan mezbah Baal. Karena pada waktu itu bangsa Israel menyembah Baal, ternyata dewa-dewa Baal. Dan akhirnya karena Gideon tidak mau siang hari, akhirnya dia malam-malam bersama pembantu-pembantunya, dia menghancurkan, merubuhkan semua mezbah-mezbah Baal. Sehingga pada waktu pagi-pagi gemparlah semua kota di kota Israel. Di mana mezbah Baal telah roboh, tiang-tiang berhalanya roboh. Itu perbuatan siapa? Gideon. Karena Tuhan berfirman hancurkan semua mezbah-mezbah Baal. Dan Gideon melakukan itu. Dan Gideon mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Baal itu. Ya, sehingga itu menjadikan suatu menyenangkan hati bagi Tuhan. Nah, di sini Gideon, ada yang Gideon lakukan, dia taat akan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita sudah taat kepada Tuhan? Kadang-kala kita hanya suruh berdoa aja, susahnya setengah mati. Hanya suruh baca firman Tuhan aja, kita setengah mati. Padahal Tuhan nggak inginkan kita macam-macam. Kita hanya mau suruh berdoa, suruh mengucap syukur, baca firman. Itu susah sekali. Ya, coba kita mau dengar-dengar kepada Tuhan. Ya, kita mau setiap hari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Seperti Gideon, setelah dia benar-benar melakukan firman Tuhan, maka dia boleh menjadikan berkat bagi banyak orang. Walaupun mungkin orang lain, dia berani-berani ya menghancurkan dewa-dewa Baal. Terus akhirnya orang-orang yang ada di Israel itu marah ya, karena dewa mereka dihancurkan.
Akhirnya mereka mendatangi, setelah mereka tanya-tanya, mendatangi rumah daripada si Gideon. Dan ternyata ayahnya yang bernama Yoas, dia mendatangi. Kenapa? Ya itu anakmu harus dihukum mati karena dia sudah menghancurkan dewa Baal kita. Tapi Yoas karena dia tahu kalau memang dewa Baal itu adalah Allah, biarlah Allah dewa tersebut membela dirinya sendiri. Akhirnya orang-orang tidak mau tidak mau melakukan mengambil Gideon untuk dihukum mati. Karena apa? Karena dia juga menyadari, iya ya, kalau dewa Baal memang itu Allah berkuasa, ya dia pasti akan membela dirinya sendiri. Nggak mungkin dia akan diam saja. Ya akhirnya mereka membebaskan Gideon. Dan sehingga setelah itu Gideon dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Gideon pada waktu itu Tuhan firmankan bahwa kamu akan mengalahkan bangsa Midian tersebut. Dan ternyata bangsa Midian nggak hanya bangsa Midian, ternyata ada bangsa Amalek juga dan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan tersebut. Maka pada waktu itu Gideon meniup sangkakala, ya, dia mengatakan genderang perang, ya, bahwa kita akan maju melawan mereka, kita menghancurkan musuh kita karena Tuhan ada di pihak kita, ya. Dan akhirnya Tuhan memberikan suatu kemenangan bagi Gideon, tetapi itu akan diceritakan pada minggu depan, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa Gideon akan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, ya. Nah, di sini Gideon sebelum melakukan penyerangan kepada bangsa Midian dan bangsa Amalek, dia minta tanda dulu. Karena dia merasa harus yakin bahwa Tuhan memang benar sungguh-sungguh akan menyelamatkan bangsa Indonesia melalui dia. Dengan cara apa? Dia potong sebuah guntingan kulit bulu domba, ya. Dikatakan, Tuhan, saya akan taruh bulu domba ini di tanah. Kalau bulu domba ini basah dan tanah di sekelilingnya itu kering, maka saya tahu bahwa itu Tuhan yang menyuruh saya untuk melakukan ini, ya. Dan akhirnya besoknya Tuhan ternyata menyatakannya, ya. Ternyata yang basah itu hanya bulu dombanya, yang lain kering. Dia peras dan penuh dalam secawan cangkir itu penuh dengan air. Tapi karena Gideon merasa belum yakin, Tuhan katanya, jangan murka Tuhan, saya minta satu tanda lagi. Bagaimana kalau bulu ini kering tapi di sekitarnya itu basah dengan embun. Akhirnya besok paginya ternyata Gideon tercengang karena Tuhan memberikan satu jawaban yang sungguh luar biasa. Dia lakukan juga bahwa tanah sekelilingnya itu basah tetapi ini tetap kering. Itu satu keajaiban daripada Tuhan, di mana Tuhan mau melakukan segala sesuatu mukjizatnya kepada Gideon. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, kalau kita mau dengar-dengaran pada Tuhan, taat kepada Tuhan seperti Gideon, maka Tuhan akan berikan suatu mukjizat yang besar bagi kita. Tapi yang sudah kita peroleh mukjizat yang besar yaitu apa? Yaitu keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah anugerah yang terbesar bagi kita semua. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah kalian boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, dan dengar-dengar kepada Tuhan. Ya, sebagai ayat hafalan kita ambil dalam Mazmur 46 ayat 2. Yang bunyinya yaitu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yaitu Mazmur 46 ayat 2. Jadi Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Dan dia adalah penolong dalam kesesakan. Dan itu sudah terbukti. Sekian dari firman Tuhan daripada saya. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan dibesarkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk kami senantiasa taat dan dengar-dengar pada Engkau Tuhan. Seperti Gideon yang taat kepadamu Tuhan, sehingga Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa diam dan duduk senantiasa di hadapan kaki-Mu, sehingga Kau boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami senantiasa Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Walaupun kami tidak bersekolah secara offline Tuhan, biarlah Tuhan kami senantiasa belajar dengan baik. Boleh kami
dengan kepada guru kami atau orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua, berkati orang tuanya, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin.